Relawan itu sebuah sebutan ya. Sebuah sebutan orang yang berjiwa sosial. Oke. Halo Pak Jokis, kalau saya melihat kecelakaan di jalan, apa yang sebaiknya saya lakukan? Pertama panik Oke. ya. Setiap orang melihat kejadian pasti panik. Ingat selalu 3A. Ya, ingat selalu 3A setiap melakukan penanganan. Pertama adalah aman diri dulu, kemudian aman lingkungan, barulah aman korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat MUI semua, kembali lagi di MUI Talks, podcast resmi Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz Samarinda yang akan membahas seputar kesehatan, edukasi, dan pelayanan untuk masyarakat. Tentunya bersama saya, Juju. Nah, Sobat Sehat MUIS, biasanya kita kedatangan narasumber itu narasumber medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz sendiri. Namun kali ini agak berbeda karena kita kedatangan tamu dari luar rumah sakit, yaitu Ketua Info Taruna Samarinda. Betul ya Pak ya? Ya. Selamat siang Pak Selamat Jokis atau biasa dipanggil Joko Iswanto ya Pak ya? Terbalik nih kayaknya nih. Oh, Joko Iswanto Biasa tapi dipanggil. biasanya dipanggil Pak Jokis. Ada filosofi nggak itu Pak? Atau memang karena disingkat aja? Filosofinya itu pada saat kami mengadakan Sahur on the Road di tahun 2019. Pada saat itu masih Pak Sarijang wali kotanya. Oke. Beliau yang mimpin kegiatan dan menyingkat nama saya menjadi Jokis. Oke, jadi itu ya Pak. Ya, Kenapa akhirnya dipanggil Pak Jokis. Itu Jokis? panjangan dari Joko Iswanto juga. Oke, Joko Iswanto. Nah, kan Bapak Ketua Info Taruna Samarinda ya, Ya. Pak. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang gimana kolaborasi relawan dengan Rumah Sakit Abdul Muiz, boleh Pak sapa Sobat Sehat Muiz dulu di rumah dan boleh ceritakan sedikit tentang ITS ini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Joko Iswanto, disapa Jokis. Saya adalah Ketua Info Taruna Samarinda dan salam sehat buat sahabat MUI semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung dan diundang ke acara ini. Saya awali bahwa Info Taruna Samarinda adalah suatu organisasi relawan ya yang ada di Kota Samarinda yang selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota, kemudian Polri dan TNI. Oke. Nah, Info Taruna Samarinda atau ITS sendiri berdiri sejak tahun 2016. Oke, 2016. Awalnya itu hanya sebuah grup WA, grup WhatsApp seperti yang teman-teman punya sekarang lah. Awalnya grup WA itu kan nggak banyak ya, karena Iya, WA di betul. tahun 2016 tuh masih terhitung cukup baru ya. Iya, cukup baru. Karena sebelumnya kan pakai BlackBerry. Iya, BlackBerry benar. Di tahun 2016 itu saya coba membuat suatu grup yang isinya sebenarnya teman-teman relawan yang pada saat itu masih sedikit. Tujuannya adalah memberikan informasi ya, memberikan informasi tentang semua peristiwa yang ada di Kota Samarinda. Iya, betul. Terutama informasi kebencanaan. Nah, mungkin sekitar di tahun 2016 itu masih 50-an orang lah Anggotanya ya, Pak. anggotanya. Nah, selain relawan, kalau relawan saja itu tidak akan memecahkan masalah, Iya. terutama masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Contoh mungkin pelayanan publik ya, kemudian keluhan tentang kerusakan jalan. Padahal di tahun itu kan cukup signifikan masalah bencana, terutama bencana banjir ya di tahun 2000. Kemudian kerusakan jalan Samarinda yang dengan masif, ciri khasnya ya ya, Pak, ciri ya. khasnya. Nah, akhirnya saya inisiatif lagi, kenapa sih tidak kita kembangkan, kita masukkan lagi lurah, camat, hingga Oke. kepala dinas. Iya, betul. Akhirnya di tahun 2016 itu saya coba membuat gagasan karena sudah cukup banyak yang ada di grup ITS ya, masih grup ya bentuknya, Iya. masih grup. Kita coba mengidekan suatu program yaitu Rembuk Kampung. Oke, Di tahun 2016 itu. Rembuk Kampung. Rembuk Kampung ini membahas tentang kondisi lingkungan yang pada saat itu masih
Indonesia Samarinda masih sering terjadinya banjir. Sehingga Jadi diskusi tentang solusi untuk si banjir ini, Pak. Ya ini dulu ya. Ada relawannya, ada camat dan lurahnya, ada kepala dinasnya. Oke. Nah, cikal bakalnya disitulah berdirinya ITS. Pada saat itu kita acarakan, agendakan di Kecamatan Samarinda Ilir. Camatnya pada saat itu masih almarhum Pak Nursan. Nah, setelah kita ajukan rembuk dan fokusnya pada saat itu adalah Kelurahan Lempake. Karena di jalan Gunung Kapur 2 itu selalu terendam. Iya. Nah, jalannya masih rendah. Yang di sana paling ujung gitu ya, Pak ya. Nah, akhirnya pada saat itu ada Kepala Dinas PUPR, ada DLH, ada BPBD, camat lurah sekitar ikut campur di situ. Akhirnya terbentuk namanya kerja bakti massal di lingkungan. Selain jangka panjangnya di jalan Gunung Kapur 2 itu akan dicor tinggi, makanya sekarang tinggi. Nah, itu cikal bakalnya di Rembuk Kampung itu. Nah, akhirnya disepakati bahwa ITS ini harus besar. Seluruh camat, seluruh lurah yang hadir pada saat itu, kepala-kepala dinas ingin ITS ini besar karena bisa menjadi satu solusi cepat agar penanganan tidak memakan waktu lama. Kalau kita berbicara tentang administrasi pemerintahan, itu ribet. Iya, Tunggu anggaran, tunggu ini itu segala macam, nah ini ribet. Akhirnya ya itu mereka semua sepakat bahwa ITS ini harus besar. Karena dengan adanya ITS, semua stakeholder itu bergerak cepat. Tidak menunggu ini itu si A si B, enggak perlu itu. Begitu dikumpulkan kerja. Berarti dengan adanya ITS ini mendorong percepatan dalam hal penindakan di lapangan. Nah, setelah 2016, bergulir 2017 dan 2018, ITS semakin banyak anggotanya. Ya, ITS semakin banyak, relawan pun tumbuh berkembang, dan penanganan selain musibah, banjir, kemudian kebakaran, penanganan masalah kecelakaan itu jauh lebih baik dibanding tahun 2016 ke bawah. Kalau mbaknya mungkin masih ingat lah, kalau orang kecelakaan itu kan lama nunggu ambulan ya. Iya benar. Ambulan berjam-jam, laporan-laporan itu lama, ya karena pada saat itu belum ada satu wadah yang bisa menginformasikan satu kejadian, sehingga semuanya bercampur aduk. Ya kan? Nah, dengan adanya ITS ini fungsinya tetap, ya ini sebagai informasi antara pemerintah, TNI Polri dan relawan ini tersambung semua. Termasuk juga pihak rumah sakit dan puskesmas. Nah, ini tersambung semua sehingga segala kejadian di lapangan itu akan termonitor oleh teman-teman. Jadi di dalamnya tuh nggak cuma relawan ternyata. Nggak cuma relawan. Semua stakeholder ada, dari pemerintah kota ada, Bapak Kapolres ada, Bapak Dandim ada. Sekarang ITS itu satu grupnya isinya hampir 800 orang. Kita punya 5 grup. 5 grup umum. Ada lagi grup khusus. Ambulans sendiri, rescue sendiri, kebakaran sendiri. Berarti terbagi lagi. Lagi. Jadi ada satu grup yang memang khusus aduan masyarakat, ada grup yang penindakan. Tapi ada juga grup yang sifatnya diskusi. Jadi bagaimana nih, ada jalan rusak misalnya. Oh, pelayanan dari puskesmas kurang. Oh, pelayanan ini yang kurang bagus. Ini gimana cara solusinya? Nah, ini yang kita coba kembangkan. Berarti untuk dari 2016 sampai 2026 ini kurang lebih 10 tahun ya Pak ya? 10 tahun. Dari awal mulanya yang hanya sekitar 50 orang, sekarang sudah cuma sekitar grup biasa, 800 orang ya. Dan sudah menjadi komunitas ya Pak ya? Betul. Komunitas. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran Pak, gimana sih dapat informasi soal kejadiannya itu Pak? Biasanya kan misal ada info kebakaran, kecelakaan, itu tuh sumbernya dari mana dulu Pak gitu? Di ITS itu 3 sumber utama ya. Pertama melalui media sosial. Ya, entah itu Facebook, IG, TikTok dan sebagainya. Pokoknya media sosial. Yang kedua melalui Hotel Tenggo, HT. Oh, HT. Ya, relawan ini kan senjatanya HT utamanya. Ya. Nah, mereka yang akan menginformasikan kepada kami. Yang ketiga melalui call center. Oh, call center. ITS itu bekerja sama dengan call center 112 yang ada di pemerintah kota. Jadi semua kejadian apapun di Kota Samarinda, keluhannya bisa masuk ke 112. Nah, 112 dengan satu grup dengan kita akan olah itu apa yang diperlukan. Kalau kejadiannya kebakaran, berarti perlunya relawan pemadam kebakaran. Oh, berarti kalau bagi-bagi lagi Pak ya? Kalau itu kejadian laka lantas, maka diperlukan ambulan dan tim paramedisnya. Kalau kejadian orang hilang, berarti keperluannya adalah ke Basarnas. Ya. Kalau kejadiannya ODGJ, orang terlantar, itu berarti keperluannya adalah ke TKSK atau Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Samarinda. Nah, itu semua sudah terintegrasi dengan baik di ITS. Di ITS ya.
Berarti Hmm. emang kayaknya semua kasus ITS ini Intinya bisa. dari yang hidup sampai yang meninggal ada, dari yang waras sampai yang gila kita tangani. Oke, tidak ada yang Tidak ada yang terlewatkan. terlewatkan. Nah, biasanya Pak Hmm. yang paling Hmm. sering ditanganin Oke. untuk sejauh ini? Kalau bicara musibah di Samarinda kan cuma 3 ya. Ya, Pertama kebakaran, kebakaran, kedua banjir, banjir, ketiga longsor. ya. Ini musibah ya. Ini rutin nih. Tapi Itu udah nggak kaget lagi kalau itu ya Pak ya? kalau banjir mungkin sekarang pemerintah kota udah hampir berhasil ya. Saya Iya. tidak bilang itu 100% karena nggak mungkin ya. Mm-mm. Sekarang banjir itu sifatnya paling lama 3 jam. Oke. Kalau dulu kan bisa, mungkin masih ingat ya, Seharian. tahun 98 banjir besar, tahun 2018 banjir besar, pada saat kita lebaran kita banjir, terutama di wilayah Bengkuring, kemudian kilometer 1 di polder yang di kilometer 1 meningkat airnya, kemudian juga pernah kita mengalami namanya tanggul yang jebol di tahun 98 itu kan. Nah, sekarang kondisi banjir di Kota Samarinda cukup berkurang menurut saya, hampir 80%, tinggal hanya genangan. Kemudian longsor ini kan berpengaruh dari cuaca alam yang ada, ya kan. Nah, sekarang kalau cuacanya hujan deras, nah itu pasti 1-2 pasti terjadi longsor dan banjir. Nah, yang ketiga adalah kebakaran. Kebakaran ini kan tidak sama seperti kejadian lain, tidak ada dalam kalender ya. Nah, kalau dihitung seringnya, kalau kebakaran itu mungkin 1 bulan 2 hingga 3 kali ya. Tapi kalau kecelakaan sehari bisa 7 kali teman-teman penanganan. Oh. Jadi sebenarnya di Samarinda ini yang paling sering ya kecelakaannya. Baik itu OC ya, OC itu out control, kecelakaan sendiri, maupun ada lawannya. Tapi hampir rata-rata sehari 7-8 kali teman-teman medis itu penanganan kecelakaan. Nah, ini yang paling sering. Makanya di ITS sendiri ada namanya satu grup lagi, satu komunitas lagi yang kami bentuk namanya Emergency Medical Team. Ya, ini yang khusus menangani tentang kecelakaan lalu lintas, pokoknya perlu penanganan medis. Langsung saya sebut ya. Di dalam IMT sendiri itu ada 33 ambulan. Semua relawan. Tanpa bantuan pemerintah dalam hal pengadaan ambulan. Ya. Di luar itu masih banyak ambulan partai politik ada, ambulan puskesmas ada, ambulan rumah sakit juga ada, dan ambulan masjid dan langgar juga ada. Berarti itu tersebar Pak untuk 33 ambulan ini tersebar di 10 kecamatan, tapi kita memang harus akui bahwa 33 ini sangat kurang. Melihat sisi kelurahan ada puluhan kelurahan ya, ini juga cukup kurang. Tapi kami bisa pastikan bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang memerlukan penanganan medis kita bisa cover, termasuk di wilayah Samarinda Seberang dan Lojanan Ilir. Nah, ITS sendiri mungkin namanya hanya Info Taruna Samarinda, tapi kita kerjasamanya di wilayah perbatasan juga ada. Kutai Kartanegara kita kerjasama baik di wilayah utara maupun selatannya. Kalau di wilayah selatan ini kita kerjasama dengan teman-teman dari Batuah, ya, dari teman-teman dari Lojanan, kita semua kerjasama, saling sinergi bila ada kejadian. Jadi tidak serta-merta dari kota ya turun harus jauh-jauh ke wilayah Lojanan. Nah, kita punya sudah peta-peta tersendiri yang bahwa di sini ada ambulan dari relawan ini. Kalau saya tidak salah mencatat, di wilayah zona seberang ini itu ada 8 ambulan. Insya Allah 8 ambulan ini cukup lah. Ya. Cuma ya harus dipahami bahwa relawan juga perlu tidur ya. Jadi kadang-kadang saling membackup supaya teman-teman yang mungkin bekerja ya kan, karena kan relawan juga perlu kerja ya sambil ya, itu yang perlu. Kalau base camp besarnya sendiri? Kalau ITS sendiri kami di Jalan Bayangkara. Di Jalan Bayangkara. Tepatnya di Polsek Samarinda Kota. Nah, tepatnya. Tapi kalau yang relawan mereka punya pos masing-masing. Kalau ada kegiatan ngumpul, kalau nggak ada mereka ke pos masing-masing. Ada nggak Pak, selama kan tadi udah disebutin tuh kalau misalnya kecelakaan itu bisa setiap hari dan bisa sampai 7 kasus, terus kebakaran, terus bencana alam yang lain juga. Ada nggak Pak satu kejadian atau momen yang sangat terkenang gitu di Bapak? Yang akhirnya kayak Iya, masing-masing bencana itu kan ada momen tertentu yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Yang jelas
kegembiraan relawan itu yang memang di bencana. Saya harus akui itu ya. Iya. Karena kalau nggak ada bencana mereka nggak ngumpul malah. Jadi Oh ya. jadi kayak apa ya? Relawan di Samarinda itu uniknya seperti itu. Beda kalau kita teman-teman ngumpul ya. Kita gitu yuk. Iya Nah, betul. itu beda kan? Tapi Beda. kalau ke teman-teman Itu relawan itu justru bencana itulah silaturahmi mereka. Itu yang jadi masalah sekarang kan. Bukan masalah yang tanda kutip ya. Tapi dengan adanya kejadian itu mereka bisa kumpul, apalagi kebakaran, ya kan? Itu semua kategori relawan. Dengan di Samarinda ini saya bagi 4 ya. Iya. Saya sebutkan aja. Di relawan ini saya bagi 4 sesuai dengan keahlian dan fungsi masing-masing. Yang pertama relawan kebakaran. Nah ini seperti yang Mbaknya lihat atau teman-teman lihat kalau ada kebakaran liwi-liwi abu apa namanya mobil pemadam. Nah, ini Datang dari segala arah Pak. ya. Ini ambulan pemadam kebakaran. Yang kedua ini ambulan relawan penyelamatan. Relawan penyelamatan ini kalau teman-teman tahu misalnya ada kejadian orang hilang, ada orang tercebur. Iya. Nah ini relawan penyelamatan yang keluar, rescue namanya. Atau bahasa kita tim SAR lah. Siapa pimpinannya adalah Basarnas. Kalau kebakaran pimpinannya adalah Disdamkar. Oke, Ya. damkar. Nah yang ketiga ada relawan pengamanan. Kalau Mbaknya lihat suatu momen mungkin konser lah ya. Iya betul. Itu pasti memerlukan bantuan semua pihak termasuk relawan. Itu pasti ada berdiri oke. orang-orang teman-teman yang menjaga. Nah ini relawan berarti relawan juga bisa Relawan ya juga Pak bisa. ya? Nah yang keempat ada relawan medis yang menangani seperti yang saya bilang tadi kecelakaan. Nah Berarti dia udah empat-empatnya dilatih ini ya Pak kalau untuk iya. yang medis. Nah semua sudah dilatih ya. Mau kebakarannya, mau pencariannya, mau pengamanannya, mau medisnya semua sudah dilatih. Nah empat-empatnya ini mungkin mempunyai klasifikasi sendiri-sendiri, tapi pada saat kejadian kebakaran empat-empatnya akan turun. Yang pemadam kebakaran memadamkan api, yang pencarian penyelamatan barang dan korban, misalnya ada korban, yang pengamanan adalah mengatur lalu lintas teman-teman di lapangan, bagaimana supaya arus lalu lintas itu tidak terganggu, tidak tersendat saat teman-teman relawan pemadam datang. Nah, yang keempat relawan medis bersiaga kalau ada yang terluka, kalau ada yang pingsan terutama karena sesak napas. Nah, mereka akan kolaborasi. Nah, disitulah mereka ketemu. Nah, momen itulah yang tidak bisa digambarkan hanya dengan sebuah pesta kalau saya bilang ya. Mereka syukurannya di situ gitu loh. Dan alhamdulillah masyarakat Samarinda ini care sama relawan. Kalau Anda lihat setelah kejadian mereka tenang, sudah api padam, ada yang keluar air minum, ada yang keluar nasi kuning. Nah, itu bagian syukurannya di situ. Sudah dibantu lagi oleh masyarakat yang tidak terkena. Dan ini tidak terjadi di wilayah manapun di Indonesia. Saya pastikan itu. Dan itu pedulinya masyarakat Samarinda sama relawan. Sangat tinggi ya Pak ya. Oke, itu tadi. Jadi ternyata enggak sekecil itu ya ternyata ya Pak ITS ini. Ternyata dia cukup kompleks dan multifungsi gitu. Intinya apapun bencananya kami siap bantu. Siap di calling. Oke Pak. Nah kalau untuk proses koordinasinya sendiri itu biasanya gimana Pak antara relawan misal dengan pihak rumah sakit gitu saat membawa korban? Oke, jadi gini. Setiap koordinasi itu bergantung dengan situasi di lapangan ya. Oke. Kan tidak semua korban itu mau dirujuk rumah sakit walaupun parah, dan tidak semua korban itu harus dirujuk rumah sakit, kan dua hal berbeda ya. Ada yang mau, ada yang tidak. Nah, kalau kondisi di lapangan emang teman-teman yang mendapatkan, karena kan teman-teman ini terbatas ilmunya ya, mereka hanya mendapatkan pertolongan pertama untuk P3K. Kalau harus ke jenjang lainnya agak berat karena mereka sifatnya relawan. Kalau setingkat dokter itu agak jenjangnya pendidikannya harus lebih. Nah, mereka ini kan relawan yang betul-betul murni relawan yang mendapatkan pelatihan khusus penanganan bantuan hidup dasar, P3K bahasanya. Nah, pada saat penanganan di lapangan mereka akan melihat kondisi pasien ini seperti apa. Di grup itu semua akan melihat. Di grup namanya emergency medical team itu akan melihat dan akan ikut menilai kondisi pasien. Misalnya kalau sampai pembuluh darahnya pecah atau lepas atau putus ya, itu kan kondisinya sudah sangat emergensi sekali. Mungkin teman-teman akan melakukan pembidayan aja, penutupan luka dan sebagainya, dan memang harus dirujuk, maka kita akan coba mengarahkan rumah sakit paling dekat. Ya. Tidak menutup kemungkinan rumah sakit manapun yang terdekat. Misalnya ada posisi di kota. Ya. Di kota misalnya daerah Awanglong atau apa, maka rujukannya adalah Dirgahayu. Otomatis ini. Daerah tepian rujukannya Dirgahayu.
Kalau daerah Lobakung rujukannya adalah Hermina. Oh Itu ya. teman-teman pasti begitu. Iya, Kalau daerah Ulu atau daerah Juanda, Dr. Sutomo itu rujukannya pasti AWS. OS. Kalau daerah sini seberang Lojanan dan seterusnya sampai Tenggarong, ini rujukannya Rumah Sakit IA Muis. Iya, MUIS. Oke, Nah, berarti menyesuaikan ya, Pak ya ya? menyesuaikan. Dan bukan hanya itu saja, kalau misalnya nih, karena kan teman-teman itu agak kurang informasi berkaitan penuh tidaknya rumah sakit, Oh iya, betul. ya. Di saat dibawa pasien A misalnya menderita fraktur yang cukup parah, dibawa ke rumah sakit, teman-teman akan kembali menginformasikan kepada di grup, ya. Teman-teman semua rumah sakit IA Muis full bed. Oke. Nah, maka jika ada kejadian berikutnya yang terjadi di wilayah itu, teman-teman sudah Yang paham, lain oh udah nggak usah tahu. dipaksakan nih ke Muis, penuh. Maka kita arahkan ke rumah sakit terdekat lainnya. Kalau dari seberang Oke. sini mungkin Hermina kali ya, Iya, dekat. iya. Nah, maka akan ke situ. Berarti kuncinya adalah benar-benar di komunikasi dan di Ya, grup di itu ya, Pak komunikasi. ya, mereka Baik dapat itu di grup informasi. atau lewat HT Heeh. bisa. Oke. Jadi cepat. Jadi tidak memaksakan, oh kecelakaan lagi, bawa lagi sini. Iya, Nanti kan iya. dokter juga Iya, ujung-ujungnya betul, karena penuh. betul. Nah Iya. ini Oke, berarti memang kuncinya adalah komunikasinya komunikasi. ini ya, Ya. Pak ya. Nah, apa harapan Bapak mewakili ITS terkait pelayanan di Rumah Sakit IA Muis ini mungkin terutama di IGD-nya dalam menerima rujukan dari relawan, Pak? Baik. Saya bicara umum dulu ya. Iya. Relawan ambulan ini kan sifatnya membantu. Mm-mm. Sifatnya membantu dan tidak ada kepentingan lain membantu dan mengantarkan. Oke. Ya. Kadang-kadang di rumah sakit itu meminta data, baik data korban maupun data pengantar. Iya. Fungsinya data korban adalah mengetahui alamat di mana dan bagaimana. Identitas Nah, korban. yang jadi masalah kalau teman-teman mengantarkan pasien yang tidak membawa identitas, bawa identitas tapi dia tidak sadar, ya, tidak bisa diajak komunikasi, maka pihak rumah sakit pasti akan meminta jaminan dari pihak pengantar. Nah, Oke. ini timbul masalah di sini. Relawan itu tidak punya hak prioritas untuk menentukan pasien ini keluarga saya atau bukan. Ya kan? Jadi kadang-kadang pihak rumah sakit meminta teman-teman relawan untuk kadang-kadang menjadi penjamin. Nah, ini saya pikir ini bukan ranah pihak rumah sakit untuk menekankan itu pada kami. Intinya bahwa teman-teman relawan itu membantu dan mengantarkan itu sudah selesai tugasnya. Itu awal ya, saya bicara awal ya. Sehingga ini menjadi perdebatan pada saat itu. Kenapa kita harus dibebani dengan hal itu? Tujuan kami justru mengantarkan pasien ini supaya tertangani dengan baik. Masalah dia nanti ada keluarganya tidak, itu bukan urusan relawan. Coba bayangkan, seandainya semuanya berpatokan pada itu, berapa banyak pasien yang terlantar? Karena tidak punya penjamin, ya. Terutama pasien-pasien yang misalnya kecelakaan berat, yang langsung pingsan, ya kan, yang harus penanganan cepat. Bayangkan kalau masih menunggu, siapa keluarganya? Ini Siapa harus yang ada tanda bertanggung tangan, jawab, harus ya. ada persetujuan, mati pasiennya, ya kan? Dan teman-teman nggak bisa dijadikan sebagai jaminan, kasihan. Kita sudah mengantar, nah hasil komunikasi itu dengan berbagai macam keluhan kita cobalah sounding ke pihak pertama pasti dinas kesehatan baik kota maupun provinsi. Ya. Nah dari dinas kesehatan provinsi ada Pak Jaya Mualimin. Iya, Pak Jaya. Nah saya dekat dengan beliau itu sejak beliau masih di rumah sakit Atmausada. Nah mereka Pak Jaya itu sangat paham dengan kondisi relawan. Ya. Nah, komunikasi bahwa tidak mesti akhirnya bahwa relawan itu menjadi penjamin setiap kecelakaan yang membutuhkan persetujuan. Ya. Kalau memang pasien itu perlu ditangani cepat, maka haruslah ditangani cepat. Tidak menunggu harus pihak keluarga atau sebagainya. Oke. Berarti ada Komunikasi. komunikasi Nah, kemudian dan kita aturan. juga komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota, Pak Ismet. Saya kenal betul dengan Pak Ismet sejak lama, sejak zaman Covid. Beliau juga sudah mengerti bahwa hal-hal tertentu tidak perlu dibebankan kepada relawan yang sudah membantu. Oke. Nah, itu. Nah, kalau disinggung berkaitan dengan IA Muis, saya pun pernah bersinggungan dengan IA Muis. Kita jujur-jujuran aja, fair-fairan ya. Iya. Saya pernah marah sekali dengan rumah sakit Muis. Ya, ya masalah pelayanan yang saya anggap kurang baik. Ya. Solusi itu kan timbul setelah ada masalah ya. Iya, betul. Solusi itu enggak. Marahnya saya adalah pelayanan itu harus segera diperbaiki. Mungkin mbaknya masih ingat ada pasien yang luka cukup parah di bagian kaki ya, dibawa ke sini pakai pickup karena gini,
setiap kejadian itu kan kadang-kadang warga nggak sabar. Iya, maunya Harus cepet, cepet harus aja cepet. cepet. Akhirnya dia dinaikkan ke pickup. Datang sampai sini, saya ingat betul itu. eh, Pada saat itu dikatakan bahwa ini tidak bisa ditangani di sini. Mhm. Saya tidak paham ya, tidak bisa ditangani di sini karena faktor apa? Ada yang bilang CT scan yang belum siap, tapi itu semua semua oke lah ya kan kita terima. Tapi pada saat itu kita kan sebagai seorang manusia yang melihat kondisi seperti itu harusnya ditangani dulu lah ya kan. Akhirnya itu dibawa ke rumah sakit Apsarani dengan kondisi yang masih seperti itu, kakinya hampir putus. Nah inilah yang harus kita segera benahi. Masa kita kalah sama bank swasta yang begitu dekat langsung senyum ya kan? Ini pihak rumah sakit ini ya kan yang pelayanannya harusnya prima ya. Dan semua di sini pasti berbayar. Mau dia pakai BPJS, mau dia mandiri, tetap bayar. Iya, Ya kan? oke. Masa kita kalah dengan bank swasta yang begitu datang kita parkirin, selamat datang Bapak, ada yang bisa kami bantu. Iya Nah betul. kita nggak boleh kalah dengan itu. Kita rumah sakit pemerintah loh ya. Iya. Hasilnya kita adakan pertemuan pada situ. Ada Pak Dirip, Dokter Osa. Saya juga kenal baik dengan Dokter Osa sudah lama. Akhirnya beliau bisa paham bahwa relawan ini tugasnya ini. Relawan itu pada saat datang tidak usahlah. eh, Relawan itu kan tidak pernah memikirkan duit ya, tidak pernah memikirkan oh ini nanti dapat komisi nih, Iya. nggak ada seperti itu relawan. Tugas dia mengantarkan Pasien. pasien, tolong dikasih senyum aja udah syukur gitu. Ya kan dikasih senyum apalagi diucapin terima kasih, senang banget. Nah dari masalah ini akhirnya terjadi apa ya semacam feedback baik dengan rumah sakit Muis sehingga pelayanannya kalau saya bilang kalau sempurna mungkin tidak yang namanya manusia ya mendekati sempurna lah. Iya. 90% setelah pertemuan itu teman-teman yang datang ke rumah sakit ini sudah disambut dengan senyuman ya di depan IGD. Kalau dulu sapamnya agak Sudah galak ada ya, upgrade. kalau galak-galak dikit sekarang udah baik senyum nih. Iya. Dan itu tidak saya mengadakan, ada teman-teman sendiri yang datang ke sini yang melaporkan kepada saya, Bang Jokis, saya tadi ngantar pasien. Oke, gimana? Alhamdulillah Bang, senyum semua satpam-satpamnya. Oh, sip saya bilang kan. Iya. Terus apa lagi? Disiapin kopi Bang. Luar biasa ini. Artinya ya mau jujur atau tidak, teman-teman relawan itu selain membawa pasien yang perlu bantuan, mereka tuh bawa duit. Oke. Pasien itu kan pasti bayar. Iya. Mereka pasti bawa duit. Duitnya untuk pelayanan. Nah, ini kan harus imbang nih. Pasien membayarkan sesuatu kepada pihak rumah sakit, harusnya pelayanan lebih baik. Lebih baik lagi. Tapi alhamdulillah selain menjanjikan dan menempati janji bahwa pelayanan jauh lebih baik, teman-teman juga disupport dengan pelatihan dari rumah sakit Oh Muis. ya, oke sudah ada beberapa Ya. kemarin ya pelatihan. Betul. Berarti sudah ada hasil komunikasi Hasil yang komunikasi yang baik, dijalankan ya. dan sudah ada pelatihan juga, Betul, Pak. ya. Nah, oke Sobat Sehat Muis, pembahasan kita sudah cukup panjang ini, dari cover-nya ITS sendiri, terus juga tadi udah ngebahas gimana sih sistem komunikasinya antara, pihak ITS dengan Rumah Sakit Abdul Muis. Setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi di segmen 2. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Muis Talks. Halo Sobat Sehat Muis, kembali lagi di Muis Talks pada segmen kedua. Nah di sini di segmen kedua kita akan membahas pernyataan-pernyataan yang beredar dan menanyakannya langsung kepada Ketua ITS-nya. Nah mungkin yang pertama ini Pak yang ingin kami tanyakan, bagaimana sih status resmi ITS dan bentuk kerjasamanya dengan pemerintah, kepolisian, dan rumah sakit? Mungkin juga boleh dijelaskan Pak, terkait, dasar hukumnya gitu, Baik. kira-kira? Ya, sejak tahun 2016 ya berdirinya ITS masih bentuknya adalah grup-grup WhatsApp. Grup aja ya? Nah, setelah 2016 kemudian 2017-18 sudah berkembang dengan baik, memang namanya sebuah organisasi itu perlu memiliki dasar hukumnya. Iya, betul. Karena kedepannya pasti akan ditanyakan berkaitan dengan landasan apa organisasi melakukan tindakan ini. Iya. Akhirnya di tahun 2000 memang agak terlambat ya kita membuat suatu keputusan untuk melegalkan organisasi ini. Tentunya berdasarkan berbagai macam pertimbangan lah ya. Akhirnya kami menyusun suatu kepengurusan itu di tahun 2022. 2022, oke. Kepengurusan. Nah di tahun itulah kita coba mengajukan organisasi ini menjadi legal.
ke Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Dan alhamdulillah sekarang sudah diputuskan bahwa namanya perkumpulan ya. Kalau dulu kan ada yayasan, nah sekarang kan namanya perkumpulan Info Taruna Samarinda sah secara hukum berdiri di Indonesia. Cuma memang kelasnya mungkin agak beda ya. Kita sementara ini masih cakupannya adalah wilayah Kota Samarinda. Oke. Nah, Berarti inilah masih makanya Kota masih Samarinda Kota aja. Samarinda karena ITS kan Info Taruna masih berdiri di sini. Nah, Mm-mm. walaupun seperti itu kita tetap kerjasama dengan daerah-daerah lain karena Samarinda sendiri dikakui atau tidak adalah barometer untuk relawan di Kalimantan Timur. Karena di kota-kota lain seperti Tenggarong, Balikpapan memang ada relawan, tapi memang tidak sebanyak yang ada di Samarinda. Nah, bagaimana bentuk kerjasamanya dengan pemerintah? Di dalam ITS itu hampir seluruh stakeholder yang ada di pemerintah kota masuk, Mm-mm. ya, baik itu dari dinas Kesbangpol, Oke. ya, yang menaungi organisasi ada di dalamnya. Itu ada Pak Joshua, mantan camat Samarinda Kota, beliau sekarang jadi kepala badan Kesbangpol. Kemudian ada Pak Kapolres juga ada di dalamnya, ya. Kemudian kalau di tingkat Kota Samarinda ada Pak Wakil Wali Kota juga masuk. Kemudian Ketua TWAP juga ada. Kemudian kalau dari sisi TNI ini ada Pak Dandim, ditambah dengan Koramil dan Babinsanya. Nah, ITS ini sudah memiliki satu pohon utuh yang memiliki cabang. Oke. Jadi apapun yang program kerja yang dilaksanakan oleh ITS itu pasti diketahui oleh mereka-mereka ini. Jadi misalnya nih, ITS itu kan memiliki satu program rutin setiap tahun. Oke. Yang pertama adalah sahur on the road. Oke. Itu tiap tahun kita laksanakan. Tidak perlu kami buat proposal, semua yang ada di badan itu sudah paham. Oh. Baik itu pemerintah kota, Polresta Samarinda dan TNI. Bahu-membahu saling membantu. Ini program rutin. Di samping program rutin ada juga program-program yang sifatnya per 6 bulan dan triwulan. Ya. Per 6 bulan itu contoh misalnya pelatihan-pelatihan untuk tim kesehatan. Oke. Nah, ini Itu per rutin 6 kita bulan laksanakan, ya, per Pak 6 ya? bulan kita laksanakan supaya apa? Kadang-kadang kan teman-teman itu tahunya pada saat kejadian apa yang harus dilakukan, tapi lupa ilmunya nanti. Iya. Nah, ini harus digali Harus terus. Ya, ini terus. walaupun sudah pernah harus dikasih lagi. Kadang-kadang ya namanya orang panik beda ya. Orang panik ditambah lagi dengan masyarakat yang berkumpul, harusnya nggak dikasih air minum, ditambahin air minum, nah ini jadi kacau. Nah, ada juga yang 3 bulan yang pelatihan-pelatihan kecil di lingkup masing-masing relawan. Oke. Nah, sistem koordinasi inilah yang digunakan oleh ITS bagaimana organisasi jadi besar. Misalnya contoh ke pihak kepolisian, ya. Kepolisian ada kegiatan apa yang membutuhkan bantuan, contoh pengamanan unjuk rasa atau demo. Oh, berarti relawan pun ikut Dilibatkan, iya. Kita ikut dilibatkan. gabung, diminta berapa ambulan diperlukan. Kadang-kadang diminta 8, saya hadirkan 18. Oh. Karena relawan itu satu Seneng. nggak diundang ngambek. Nah, ini repot kan? Bang, ini kok kami nggak dilibatkan sih, gimana sih? Nah, ya udah, ayolah dia bilang kan. Jadi kadang-kadang Kapolres juga bingung. Iya. Ini diminta 8 yang tentang 18 nih gimana? Tapi ya welcome semua, welcome. Setiap kegiatan aksi demonstrasi teman-teman kepolisian pasti melibatkan teman-teman relawan. Oke. Sama juga kalau misalnya kegiatan-kegiatan dari pemerintah kota ya. Seperti kalau pemerintah kota kan hampir semuanya sifatnya seremonial ya. Namanya kegiatan ya. Itu tetap kita diundang pengajian atau sebagainya, perlu backup apa saja kita diundang. Oke. Berarti memang Ya. semua info diterima ya, Pak, Semua info kalau diterima, dari iya. ITS ini. Berarti sistem koordinasinya untuk pelaporannya itu biasanya kemana aja, Pak? Sistem Kan pelaporan gimana maksudnya? misal per hari kasus apa aja atau ada laporan per 3 bulan kah, per 1 bulan kah Ya, gitu, Pak? karena ITS ini untuk sistem pelaporan bekerja sama dengan pemerintah kota, maka sepenuhnya ada di masing-masing dinas. Oke. Tapi kita juga ikut ngerangkum ya, kalau ada yang kurang maka kita tambahkan. Contoh kalau kebakaran ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Kalau itu biasa masalah longsor dan banjir ada di BPD Kota Samarinda. Kalau itu masalah kecelakaan lalu lintas dan sebagainya pasti ada di Satlantas. Oke, Ya. berarti ada masing-masing Ya. yang membawahi lagi ya, Pak ya? Kalau itu sifatnya pelaporan tentang Kamtipmas, gangguan keamanan dan ketertiban, itu biasanya dirangkum oleh 112 juga bisa, termasuk
kecelakaan lalu lintas dan pelayanan publik di masyarakat. Mhm. Itu di satu satu. Nah, kami sifatnya menambahkan, oh yang ini ada yang kurang, oh ini ada yang kurang, seperti itu. Nah, kalau Oke. kami khusus saja yang menangani karena ini adalah organisasi relawan agak berat karena ya yang namanya menghimpun suatu data pasti memerlukan alat khusus ya komputer, yang laptop. Nah, ini kita keterbatasan di situ. Jadi kita kita serahkan sepenuhnya kepada stakeholder yang berkepentingan di situ untuk Oke. menghimpun suatu data sehingga bisa dikeluarkan oleh publik. Oke, jadi itu untuk sistem pelaporannya ya, Ya, Pak, ya. heeh, Nah, kalau untuk masyarakat sendiri misal lagi menangani masalah gitu, entah mhm, kecelakaan, mhm, kebakaran, kebanjiran gitu, mhm, kalau untuk hubungin relawan ITS ini, mhm. itu lewat mana, Pak, paling bagusnya? Oke. Di TS itu tercatat ada 115 satuan ya. 115 itu sudah mencakup seluruh kelurahan. Bahkan di satu kelurahan bisa sampai 5 sampai 6 satuan relawan. Oke. Satu satuan relawan itu isinya bisa 15 sampai 20 orang. Nah, Oh, kalau dirata-ratakan 15 satu satuan dikali 100 aja udah 1.500 relawan di Kota Samarinda. Kalau ada kejadian sebelum warga itu mengeluh sudah tahu kami. secepat itu Iya, ternyata, Pak, ya? iya. Nah, kalaupun ada informasi yang di luar, permukiman, Mhm contoh mhm. kebakaran lahan, itu kan agak jauh pasti ya, di Iya. hutan, di gunung, di mana, Iya. biasanya kita akan membentuk satu tim tim namanya tim reaksi cepat. Nah, itu ada grupnya lagi, untuk memvalidasi informasi itu. Mhm. Misalnya, ada kebakaran lahan di Lobakung yang agak Iya jauh, iya iya. itu biasanya kan warga lewat dipoto. Nah, foto itulah yang menjadi bahan tim reaksi cepatnya ITS untuk memvalidasi bahwa itu A1 atau Oh, tidak. iya. Oh, berarti sering juga, Pak, dapat info-info bodong Oh gitu? iya, sering banget, begitu didatangi bakar sampah ya kan. Oh, gitu ya Ya, ternyata. tapi itu tetap ya, Mhm tetap mhm. kita tangani. Heeh, Karena sekecil tetap apapun ditampung dulu ya, Pak? informasi, ya itu informasi, Iya. mau nggak mau kita harus datang dulu, Oke. baru memvalidasi. Sehingga nanti kalau misalnya ini diperlukan penanganan lanjutan, Mhm. tim TRC itulah yang akan memberitahu, "Oh ini cuma Oke. kebakaran sampah, Mhm mhm. yang lain bertahan. Oh Nggak usah kebakaran langsung. sampahnya merambah ke, eee, hutan, nah ini perlu penanganan." Nah Mhm. itu yang perlu divalidasi, Oke. iya. Ada nggak, Pak, Mhm, satu kasus mhm, gong yang pernah Bapak tanganin? Entah kayak maksudnya cukup berbeda dari kasus-kasus yang lain gitu, Pak, tapi maksudnya? tetap ditanganin dari relawan ITS? Eee, kalau nggak salah 3 bulan lalu ya, 3 bulan lalu di Jalan M. Yamin seingat saya, M. Yamin ya? ya, Oke. itu ada warga yang merekam satu kejadian percikan api. Oke. Percikan api itu tinggi, apa, pokoknya tinggi. Direkam oleh warga dan disampaikan oleh kami bahwa terjadi kebakaran. Kebakaran. Nah, yang namanya kejadian kebakaran di kota ini kan bikin heboh jagat raya Iya, ya. betul. Semua relawan itu pikirannya, "Wih cepet ini," Langsung. langsung. Nah begitu datang, ternyata itu bukan kebakaran tapi orang lagi ngelas, Oh. karena timbul percikan api. Jadi yang di atas juga bingung, ditanya, "Pak ada kebakaran di mana?" Padahal dia yang melakukannya. Ditanya lagi bawah, "Di mana kebakaran Pak?" Jadi saling bertanya nih, Iya padahal iya. itu sudah Tapi infonya itu dari warga? dari warga. Karena Oke. melintas, dia lapor ke Damkar, Mhm Damkar mhm. mengudara, kami juga pasti respon. Jadi semua ambulan, semua ya termasuk ambulan. Ambulan, Sudah pemobil berangkat. pemadam yang besar-besar datang ke situ. Yang ditanya bingung, yang di bawah juga bingung. Yang ditanya, Oke. "Di mana kebakaran Pak?" "Loh, di mana Pak? Saya ini di atas." Padahal itu objeknya, karena dia lagi ngelas, Iya, ngelas ngelas. banner, Iya. timbul percikan api, Iya. disangkanya Warga kebakaran. merekam Iya. itu. Tapi ya itu tadi, ya mau marah-marah sama siapa, yang kita tidak bisa menyalahkan orang yang memvideo ya. Iya. Karena apa yang dia lihat itu yang dia laporkan, Iya, "Pak betul. ada api di atas." Benar, ternyata orang ngelas. Nah ini yang membuat heboh pada saat itu, cuma ya tetap kita ya harus legowo lah namanya laporan ya. Iya Ya iya. itu, Jadi tetap sabar. sabar. Oke, Pak, jadi kalau untuk motivasi relawan Mhm, ITS sendiri tuh untuk bertahan sejauh ini tuh oke. gimana, Pak? Karena kan pasti harus ada memang Nah, keinginan kuat jadi dari gini, pribadi ya? relawan itu sebuah sebutan ya, sebuah sebutan orang yang berjiwa sosial. Oke. Orang yang berjiwa sosial itu tidak mesti murni relawan. Mmm. Dalam artian begini,
Saya sebagai pekerja, tiba-tiba melihat sesuatu, orang penyeberang jalan, orang tua perlu diseberangkan. Iya, Itu betul. jiwa sosialnya ada. Iya. Bisa saya sebut dia relawan. Bisa saya sebut. Atau sekecil ya, yang paling kecil itu hanya memberikan informasi saja. Dia melihat satu kejadian asap tebal di rumah orang. Dia menginformasikan. Informasi ini penting. Awal ini penting. Bukan hanya dia harus memadamkan api. Iya. Ya. Betul. Dia menginformasikan bahwa terjadi mungkin diduga kebakaran di rumah ini itu disampaikanlah ke warga lain dan sampai akhirnya ke teman-teman relawan. Itu juga satu bagian dari kepedulian sosial. Nah, karena relawan ini banyak, dan tidak bisa bekerja sendiri, maka teman-teman itu membentuk suatu organisasi yang namanya satuan. Iya, satuan. Tapi tidak menutup orang yang perorangan itu tidak disebut relawan, tidak bisa. Karena dia berjiwa sosial, maka tetap dia bisa disebut relawan. Hanya saja ada yang personal, ada yang organisatoris, ada yang bergabung di organisasi. Nah, kalau bergabung di organisasi pasti akan terdata, akan diberikan pelatihan-pelatihan. Sementara yang personal sifatnya hanya dadakan, tapi itu tetap harus kita hargai orang ini. Sama seperti mbaknya kalau di jalan, ya kan, ada kecelakaan lalu lintas yang memerlukan penolongan cepat. Hanya ada 2 pilihan ini. Iya. Menunggu mobil ambulan atau langsung meminta tolong pengendara yang melintas. Nah, ini juga bisa disebut relawan. Jadi tidak mesti harus berseragam seperti ini. Tidak mesti ikut. Namanya kemanusiaan itu kan didorong oleh rasa keinginan membantu. Udah cukup itu. Menarik ya Pak ya. Ternyata saya pun bisa bergabung juga ya Pak ya. Relawan itu hanya sebutan. Intinya orang yang memiliki jiwa sosial. Dan jiwa sosial itu timbulnya bisa kapan saja. Setiap detik dia bisa timbul. Melihat kondisi di lapangan. Oke, Sobat Sehat MUIS, semakin menarik. Jadi Sobat Sehat MUIS yang mungkin punya ketertarikan mau bergabung juga di komunitasnya langsung di Info Taruna Samarinda, itu juga bisa banget. Nah, Sobat Sehat MUIS, setelah ini kita akan masuk ke segmen 3, di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Tapi sebelum itu, jangan kemana-mana, tetap di MUIS Talks untuk masuk ke segmen 3. Halo Sobat Sehat MUIS, kali ini kita masuk ke segmen 3, di mana kita akan fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang sudah kita kumpulkan dan akan langsung dijawab oleh Pak Jokis. Nah, untuk yang pertama nih Pak, ada pertanyaan. Halo Pak Jokis, kalau saya melihat kecelakaan di jalan, apa yang sebaiknya saya lakukan sebelum relawan atau ambulans datang? Pertama, panik. Oke. Ya, setiap orang melihat kejadian pasti panik. Bohong kalau mereka katakan jangan panik Pak, nggak ada. Kita jujur-jujuran ya. Pasti panik. Tapi panik yang baik disertai dengan solusi. Ya kan? Panik yang baik, jangan panik kabur. Iya, disertai dengan solusi ya Pak. Solusi cepatnya adalah kalau dia di tengah jalan, pastikan korbannya aman. Ya, entah itu dipindahkan ke pinggir atau memberikan tanda bahwa ini ada satu kejadian. Betul. Entah itu kasih batu, entah itu kasih pelang atau tanaman, pokoknya seperti itu. Yang kedua, dilihat kondisi korban dulu. Kalau dia bisa masih berdiri, dipinggirkan, otomatis tidak perlu dikasih minum sesuai anjuran. Saya juga tidak terlalu mendalami tentang itu ya. Tapi sepengetahuan saya, kalau ada kejadian yang membuat orang itu sempat shock, trauma, jangan langsung diberi air minum. Nah, ini warga harus juga ingat. Jangan sosokan, Pak biar tenang nih kayak air minum, malah modar. Gitu ya, Pak, ya. Malah jiun ya kan. Biarkan tenang dulu 10 hingga 15 menit. Berikutnya, setiap kecelakaan lalu lintas insya Allah selalu termonitor oleh relawan. Jangan gegabah, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa itu harus dibawa ke rumah sakit. Tetap ada. Saya berani garansi golden time-nya teman-teman relawan yang memiliki unit ambulan datang ke TKP paling lama 15 menit. Saya berani garansi. Jadi warga yang ada di situ tidak usah panik, walaupun awalnya panik ya, tapi kan paniknya sudah ada solusi nih. Panik yang saya maksud adalah tidak usah buru-buru meminta bantuan kendaraan yang lewat. Oke lah kalau kendaraannya itu memadai untuk pasien yang normal. Kalau dia fraktur, pendarahan,
diangkut ke pickup, ya kan lebih parah nanti. Iya. Sudah salah angkat, Salah penanganan. salah penanganan. Nah, ini makanya tolong bersabar. Insya Allah teman-teman dari teman-teman ambulan, saya garansi di bawah 15 menit sudah datang. Oke. Tunggulah dulu. Berarti secepat itu ya Pak Ya. ya? Nah, kemudian ini kan kasus kalau korbannya masih dalam kondisi terluka ya, parah. Kadang-kadang ada satu kejadian yang momen tertentu korban ini meninggal dunia, Oke, di ya kan? tempat. Ya, meninggal di tempat. Contoh kemarin di Jalan Temur yang Iya. terlindas truk ya. Mm-mm. Tetap panik. Namanya ngeliat kejadian apalagi sampai seperti itu pasti panik. Nah, di Jalan Temur sendiri untungnya banyak teman-teman relawan sehingga langsung menutup dengan terpal karena kondisinya yang cukup Mengenaskan memprihatinkan ya, lah bagi kita. tertekan. Nah, untuk warga Samarinda yang kebetulan pada saat ada di situ cepat mengambil inisiatif Mm-mm. memblokir jalan supaya kondisi TKP tidak terganggu. Begitu ambulan datang, karena kondisi sudah meninggal dunia, sesuai dengan SOP yang digariskan oleh teman-teman dari Satlantas, kalau mau diangkat silahkan tapi harus digambar. Olah TKP-nya kan digambar dulu, Oh, iya. baru teman-teman angkat. Ini kondisi kecelakaan ya. Iya. Kalau kejadian kriminal tidak boleh diangkat. Karena itu SOP-nya dari Polresta. Kalau itu ada tindakan kriminal dan orang itu sudah meninggal dunia, biarkan. Oh, dibiarkan ya, Jangan nggak diangkat. boleh. Oh, Ya, kalau oke. kecelakaan lalu lintas agak berbeda sedikit. Iya. Kalau dia meninggal daripada jadi tontonan, Mm-mm, angkat yang angkat. penting ada tanda. Jadi digambar posisi seperti apa, ini seperti apa. Mm-mm. Nah, ya di masyarakat Kota Samarinda ini kebanyakan kan kepo ya. Keponya itu pengen tahu terus ya kan. Ada hal-hal tertentu yang setelah dia posting ternyata tidak sesuai kenyataan. Saya masih ingat betul setahun lalu ada satu kasus kecelakaan yang korbannya berada tepat di bawah ban truk dan itu meninggal dunia. Serem ya Pak. Pengendara ini melintas dan difoto, cekrek, diposting di Facebook. Kecelakaan lalu lintas, korban terlindas ban truk. Gimana itu? Karena itu sudah terposting, teman-teman dikabari, kami datang, teman-teman relawan. Setelah datang ternyata korban ini jatuh dulu, baru terseret masuk ke kolong truk. Nah, truknya sendiri truk parkir. Jadi tidak ada hubungannya antara melindas truk. Berarti Dia dia jatuh tidak dulu, terlindas. tidak terlindas. Makanya kita harus memvalidasi informasi seperti ini. Jadi hati-hati. Oke. Berarti kabar-kabar yang beredar Ya, benar-benar kabar-kabar harus disaring ya Pak ya. disaring. Kasihan pengemudi truknya nggak tahu apa-apa, Iya. malah tersangkut kan hanya sial. Iya, betul. Heeh. Oke Pak. Nah kalau misalnya mau ikut gabung jadi relawan di ITS sendiri Baik. itu gimana Pak? ITS ini kan sebuah organisasi yang mengkoordinasi antara satuan relawan dengan pemerintah kota, dengan TNI dan Polri. Oke. Masing-masing satuan memiliki nama masing-masing dan lokasi atau pos itu masing-masing juga. Dari 115 ini pasti semua kelurahan ada. Kalau ada teman-teman yang mau bergabung atau menjadi relawan, silakan bergabung ke satuan tersebut. Oh. Ini insya Allah lah di 52 kelurahan ini pasti ada relawannya. Tidak mungkin tidak ada. Tinggal kita mau apa tidak. Ya, tinggal mau apa tidak. Ya, relawan ini kan kadang-kadang ada like and dislike-nya. Ada yang suka dengan A, saya gabung. Oh, nggak suka dengan ini, saya gabung sebelah. Iya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting masih ada jiwa satuan relawannya. Nah, silakan menghubungi itu. Dan kalau memang ingin menjadi relawan tapi meminta rekomendasi, silakan hubungi di 112 boleh. Oke. Atau ya, di Pak. grup medsosnya juga bisa di Info Taruna Samarinda boleh. Oke. Jadi kita nanti punya rujukan, oh Anda tinggalnya di Samarinda seberang, Heeh. silakan hubungi si A, si Oh, B, si iya. C. Nanti Ada batasan usia gitu nggak? kalau secara Kementerian Dalam Negeri, Iya. relawan itu harusnya yang sudah memiliki KTP, Oke. umur 18 dan 19 ya. Tapi namanya jiwa relawan itu nggak bisa dibatasi umur ya, kecuali bayi aja nggak bisa nolong ya kan. Kadang-kadang ada anak SD yang ingin jadi relawan tapi sesuai dengan tupoksinya. Iya. Kalau dia SD tentunya tidak mungkin kita terjun pemadam kebakaran, harus ada batasan. Inti poinnya yang punya KTP. Oke. Ya. Terus Pak, biasanya untuk relawan-relawan yang sudah tergabung dan sudah dibagi gitu, ada pelatihan-pelatihannya tersendiri juga Pak? Iya.
Yang jelas sesuai dengan yang 4 saya sebutkan tadi, masing-masing memiliki keahlian khususnya Oke. sendiri-sendiri. Kalau yang pemadam kebakaran tentunya nanti dibina oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Pembinaannya ini macam-macam, ada Mhm. tentang kebakaran perumahan, dan sebagainya. Kalau yang pengenalan medis seperti yang sudah dan yang juga dilakukan oleh Rumah Sakit Imam Muiz adalah pelatihan bantuan hidup dasar. Oke. Kalau dia pencarian, maka masuk ke kategori tim searching atau pencarian oleh Basarnas. Oke. Nah, kalau dia pengamanan, maka itu nanti dari pihak Babin Kamtibmas atau Babinsa yang akan memberikan pelatihan khusus tersebut. Nah, pelatihan-pelatihan semua ini kolaborasinya antar instansi. Kalau medis bukan hanya pihak kedokteran atau pihak rumah sakit, kadang-kadang PMI juga kita Oh, libatkan. dilibatkan Ya, ya. kadang-kadang PMI yang mungkin punya gawe mengundang relawan juga bisa, karena itu udah berulang kali. Rumah sakit yang punya gawe kita ikut juga. Rumah sakit AWS begitu juga. Oke, Semuanya, berarti semuanya bisa ya diiniin ya, semuanya Pak. bisa. Pelatihannya juga udah cukup Sudah cukup banyak. ya. Bahkan bukan cuma di sini ya pelatihan, kita juga kadang-kadang dibawa ke Balikpapan. Oke. Kalau penyelenggaranya adalah Dinas Kesehatan Provinsi. Ya. Terus Pak, selama menjadi relawan, biasanya tantangan terbesarnya ini apa Pak yang sering dihadapin? Tantangan terbesarnya karena kita sifatnya informasi, Mhm. pasti hoak ya. Iya, oh ya, oke Kabar hoak betul. itu yang paling banyak jadi tantangan tersendiri buat kita. Tapi sekali lagi bahwa sehoak-hoaknya hoak, ya kan, tetap kita tangani ya. Hoak. Sehoak-hoaknya hoak tetap kita tangani. Artinya ada suatu penjelasan, gambarnya sudah benar, tapi waktunya salah. Oke. Gambarnya udah benar nih kebakaran, ternyata kemarin, ya kan? Gambar sudah benar, ya kan? Waktunya benar, Ya. gitu ya. Waktunya benar, gambarnya sudah benar, ternyata kotanya lain, Oke. ya kan? Tahu-tahu di Banjarmasin, tahu-tahu di mana? Kita udah heboh nih sesamarinda kan? Nah, ada juga gambarnya benar, waktunya benar, kotanya benar, Tapi ya kan? Tapi di sana nggak ada relawannya. Ah, ini masalah ya kan? iya, Artinya semua informasi tetap kita terima. oke. Bayangkan teman-teman yang dari Samarinda rela berangkat ke Tenggarong untuk membantu teman-teman Tenggarong yang minim relawan. Oke. Kemarin yang di SD 022 Yang baru aja ya Pak? Purwajaya Kilo 5, Iya. itu bayangkan jauhnya teman-teman. Mereka masih rela datang dari Oke. kota membantu teman-teman yang kekurangan relawan di sana. Nah, inilah fungsinya bahwa kita sinerginya banyak satu relawan. Kebakaran kemarin itu ya Ya, Pak ya? Oke, terus kalau misalnya untuk bencana besar nih Pak, kategorinya lingkupnya besar, itu koordinasinya lintas sektor gitu Oke. ya Pak ya? Setahu saya kejadian besar di Samarinda hanya banjir. Sampai pemerintah kota mengeluarkan status tanggap darurat, ya. Kalau status tanggap darurat ini otomatis semua aktivitas warga itu terganggu. Mulai dari aktivitas bekerja, aktivitas perdapur alias memasak, itu semua terganggu. Maka dikeluarkanlah status tanggap darurat. Seingat saya, status tanggap darurat itu 3 kali dikeluarkan pemerintah kota. Mulai dari tahun 2000. Yang pertama itu status tanggap darurat banjir di Bengkuring. Mencakup Bengkuring dan kelurahan Temindung Permai. 2 kelurahan dan 1 lagi ditambah di kilometer 1 itu status tanggap darurat keluar. Yang kedua, kembali status tanggap darurat dikeluarkan lagi di daerah yang sama. Nah, yang ketiga, tanggap darurat TPA Bukit Pinang. Karena saking kebakaran yang akibat tumpukan sampah, mengeluarkan bau dan asap dan sebagainya, itu keluar tanggap darurat. Oke. Ya, ini kejadian-kejadian besar ini relawan ikut berkolaborasi. Kalau banjir biasanya teman-teman penanganannya adalah logistik atau kesiapan bagaimana korban banjir itu kebutuhan hari-harinya bisa tercukupi. Salah satunya makan, minum dan sebagainya. Nah, itu. Kalau kejadian kebakaran di TPA kemarin kami diperbantukan pemadaman. Ya, karena tanggap darurat tentu semuanya difasilitasi oleh pemerintah kota. Artinya pengeluaran bensin, kemudian pengeluaran apapun saja itu difasilitasi. Oke, itu tadi ya Pak, kalau misalnya untuk kategori besar, Besar, ya. tapi Samarinda ini hanya di banjir dan longsor ya paling Pak ya?
Kalau Banyak longsor sih. terlalu besar, mungkin longsornya kecil tapi kadang-kadang makan korban juga. Nah, ini yang Iya, repot ya. iya betul. Terakhir nih Pak, Hmm, untuk closing statement-nya hmm. di akhir obrolan kita, apa pesan Pak Jokis untuk Sobat Sehat MUI soal pentingnya sinergi antara relawan dan rumah sakit dalam menyelamatkan korban gitu? Baik, untuk sahabat setmu Iya, semuanya bahwa musibah itu tidak bisa diprediksi ya. Semuanya harus siap sedia, semuanya harus punya rasa kepedulian sosial tinggi, tapi juga harus punya rasa bahwa ini sanggup atau tidak kita tangani. Nah, untuk teman-teman relawan yang alhamdulillah sampai dengan saat ini, masih bersama-sama ITS untuk membantu warga Kota Samarinda, harus paham keahliannya masing-masing. Jangan dipaksakan kalau tidak mampu. Makanya di setiap kejadian pasti kita berkolaborasi dengan antar satuan, agar pasien yang kita tangani bisa selamat. oke. Ingat selalu 3A, ya, ingat selalu 3A setiap melakukan penanganan. Pertama adalah aman diri dulu. Oke, aman Aman diri, diri, kemudian aman lingkungan, lingkungan, barulah aman korban. oke. Nah, ini yang utama untuk teman-teman relawan. Nah, kepada Rumah Sakit MUIS yang alhamdulillah sampai saat ini karena ada jalan kemarin yang kurang menyenangkan, sekarang sudah mengenakan, ya kan? Kemarin tidak menyenangkan, sekarang sudah mengenakan. Ini terus kerjasama kita terus ditingkatkan. Baik itu dari sisi pelayanan, juga termasuk sisi pelatihan. Nah, Latihan. pelayanan yang saya maksud adalah bagaimana servis kita kepada masyarakat ya. Servis kita kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, apalagi MUIS ini saya rasa hanya satu-satunya rumah sakit di seberang ya, rujukan dari 2 daerah sekaligus, Iya, dari Kutai Kartanegara dan Samarinda. Nah, ini yang harus kita tingkatkan, bagaimana kepercayaan publik, terutama kepercayaan keluarga dan pasien iya datang betul. ke sini ya. Nah, untuk pelatihan, saya harapkan kemarin kita sudah mengadakan beberapa pelatihan yang diikuti teman-teman relawan. Ini semoga bisa dilanjutkan dan ditingkatkan lagi, baik dari sisi teori yang disampaikan maupun praktek Prakteknya. yang di lapangan nanti. Nah, untuk warga Kota Samarinda, saya tekankan bahwa kita memiliki jumlah relawan yang cukup banyak. Ini aset pemerintah kota dan aset masyarakat sendiri, karena mereka juga masyarakat semua. Iya, Percayakan kejadian yang terjadi di lingkungan, baik itu segi informasi dan penanganan kepada teman-teman relawan. Teman-teman relawan ini sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu sesuai dengan bidangnya, baik itu kebakaran dan sebagainya, baik itu kecelakaan dan sebagainya. Nah, jika ada kejadian yang menonjol di wilayah masing-masing, silakan hubungi relawan terdekat. Gampang membedakan relawan itu, lihat dari bajunya saja, lihat oke. dari seragamnya saja. Seragamnya warna merah. Ya enggak juga, pasti ada tulisan nama satuan relawannya, Oh ya gitu ya kan? Pak. Kalau ragu silakan telepon 112 112. ya, Oke. tanpa pulsa. Nanti dari Gratis. 112 lah yang akan mendispatcher ke teman-teman relawan. Oke. Kalau ada kejadian kecelakaan, silahkan panik karena itu alami ya. Silahkan panik tapi tenang Tenang, ya. panik tapi tenang. Nah, ini agak aneh ya, panik tapi tenang. Ini gimana konsepnya ya kan? Pastikan bahwa korban aman dulu, nanti akan ada relawan yang terdekat yang akan datang. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Jokis untuk waktu sama-sama. dan cerita hari ini. Sangat Hmm, menarik sekali tentang info Taruna ya, Samarinda, ya, terutama untuk ya. relawan-relawan. Banyak pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan, terutama Sobat Sehat Muis di rumah yang menontonnya. Nah, Sobat Sehat Muis, setelah mendengarkan episode kali ini, semoga kita, semakin memahami bahwa, saat menyelamatkan korban, banyak kolaborasi di Ya. dalamnya, terutama bagaimana kehadiran para relawan ini rela hadir di garis terdepan kapanpun Hmm, waktunya ya, dibutuhkan, gitu. Nah, buat Sobat Sehat Muis, tadi juga, tetap mengingat 3A dari Pak ya. Jokis, aman diri, aman lingkungan, baru aman korbannya, gitu, dalam, menyelamatkan ya, Pak, ya. Nah, buat Sobat Sehat Muis, kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar tentang topik lain yang ingin kalian dengarkan. Saya Juju dan di sebelah saya ada Pak Jokis. Pamit undur diri dan mengucapkan Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon wabarakatuh. maaf lahir batin loh. Salah kan? Salam sehat. Salam sehat ya. Makasih banyak, Pak. Makasih.